Jadi nanti di kontes tanggal 27 di Donoarum saya buka lapak, istilahnya buka untuk pengembangan bibit. Jadi teman-teman semuanya nanti yang istilahnya pengen bibitan saya secara langsung, nggak hanya di video, langsung tonton aja di kontes kambing PE Lampung Tengah, tepatnya di Donoarum tanggal 27 November. Nanti akan dibawa ke sana. Nah, ini dari sampean. Yang mana? Ini cucu Lamoseto. Ini sudah dari enggak induk. keciren. Nah, ini dari induk yang mana tapi saya lupa kan kemarin tuh yang periode kemarin kan saya panen banyak tuh itu. Ada berapa itu ya? Ada sekitar 10 ekor kan itu. Nah, salah satunya ini. Ini dulu kambing saya ini dulu waktu. Ini kambing sampean. Sekarang Sudah sampai gede lihat di gedenya. kandang orang lain karena tugas saya dulu hanya breeding, setelah sapi saya jual. Tugas sampean kan karena breeder, Mas. Gitu. Dan dilanjutkan ke kandang lain. yang Contohnya pasti- ya seperti ini. Yang pasti kayak gitu, Mas. Yang pasti Siap. kita memang tujuannya pengembangan, jadi sama-sama kita kerjasama dari breeder, dari fattening. Selamat datang di channel Ternak Mandiri. Kali ini berkunjung di kandang kambing ternak binaan yang dibina oleh Alung Etawa Farm. Kita mau lihat seperti apa kambingnya yang ada sekarang ini. Langsung bersama Alung Etawa Farm. Gimana Mas materi kali ini Mas? Kunjungan di kandang kambing ternak binaan ini ya. Ya, untuk kali ini selamat sore teman-teman semuanya. Untuk materi sore ini itu yang sering saya bilang kemarin-kemarin itu, ini ternak bagian fattening untuk pembesaran dari dari bibit-bibit dari breeding ternak binaan untuk yang breeder, yang hasil-hasil bibitannya. Nah, ini yang bagian gedein lah istilahnya kayak gitu. Pembesaran ya. Pembesaran mulai lepas sapi, nanti ada beberapa yang memang sudah siap panen di umur sekitar 8-9 bulan. Oh ya Mas, ini kandangnya milik siapa ini Mas? Mana pemiliknya ini? Nah, ini kebetulan yang tukang ngaretnya ada. Nah, yang punya kandang ini, yang besarin kambing ini mana? Coba sini, jejer sama Mas Alung. Perkenalkan namanya siapa? Siapa? Mas Nah, Wahid. Mas Wahid. Yo, Mas Wahid. Ini lokasinya di mana Mas? Di Sumberagung, Sumberagung, Kecamatan Mataram Baru. Mataram Baru ya, Kabupaten Lampung Timur. Masih Lampung Timur ini, Pak. Oke, dilanjutkan. Nah, ini yang pernah saya bilang sama teman-teman, saya dari beberapa ternak binaan ada beberapa macam istilahnya, ada yang breeding, ada yang penggemukan khusus jantan untuk besaran nanti di kurbanan, juga ada yang istilahnya fattening di bagian pembesaran untuk pembibitan betina. Ini khusus betina semua ya Nah, di ini sini. khusus betina, memang ditugaskan untuk wilayah, khususnya untuk wilayah Lampung Timur sendiri istilahnya, untuk nanti untuk bibit-bibit pengembangan di jangkau luar Lampung sampai luar Sumatera istilahnya kayak gitu. Nah, ini nanti bisa direview satu persatu. Ada beberapa kan yang sudah siap panen, juga materi yang saya baru masukin, belum ada 1 bulan aja. Belum. Nah, nanti Ini kayak masuk gini. kandang belum ada 1 bulan. Nah, yang ini yang ini? seperti ini masih kecil-kecil ini. Ini belum ada 1 bulan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada kurang lebih 10 ekor Mas ya. Iya, ada 10 ekor semuanya ya. Kayak gini. Nah, ini sistemnya ini. Mas Nah, Wahid. sistemnya gimana? Coba dijelaskan. Kalau sistem saya Mas, sistem saya di fattening ini, saya tuh
istilahnya sama-sama kerjasama lah, itu kerjasama antara peternak sama suplai. Jadi saya untuk membukakan peluang untuk peternak, istilahnya untuk dia kerja ngarit lah istilahnya. Tapi juga bukan hanya kerja, artinya dia juga bermodal istilahnya investasi. Dia pembelian di betina di angka kurang lebih berapa? 2 juta sampai 2,5 ya? Iya. Per ekornya. Nah, per ekor jadi di angka 2 juta sampai 2,5. Nanti dibongkar lagi di angka sekitar 3 juta sampai 3,5. Jadi Selama berapa bulan? selama 3 sampai 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Jadi untuk pengembangan, untuk pembibit, untuk gedein aja. Nanti kalau sudah doro lah, istilah doro hampir siap kawin itu saya panen lagi. Nah, untuk disebarluaskan untuk pengembangan teman-teman yang di luar Lampung atau luar Sumatera, istilahnya kayak gitu. Misalnya di sekitar sini juga bisa. Juga kan, bisa. Nah, kayak gitu. Nah, Jadi di kandang ini apa memang ada yang sudah dipanen ini? ini nanti ada sekitar yang gede berapa, Dit? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ada sekitar 5. Ada 5 Memang ekor. jadwalnya kayak gitu, Mas. Jadi kan kita masukin kambing nggak bareng, Mas. Jadi kadang 2 ekor, 3 ekor seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, terus selama ini saya pun juga nggak pernah tanya sama dia. Untuk sampai saat ini kira-kira gimana, Mas Fakid? Jadi selama ini untuk fattening bibi-bibi dari saya, apa keluhannya dan kira-kira untuk hasilnya Memuaskan, memuaskan apa enggak, atau- apa seperti apa kan? gimana? Ada Menurut ini. sampean? Alhamdulillah nggak ada keluhan mas. Enggak ada keluhan ya. Jadi masih tetap berjalan ini ya. Jadi yang sudah besar seperti itu tadi, yang depan sana itu rencananya mau diambil. Nah, nanti bisa diambil. Kalau soal hasilnya masih ketemu nggak, Mas? Masih ketemu mas. Masih ketemu Masih ya. ketemu. Dan padahal kalau ngomongin modal ini bisa dikatakan bukan modal uang saku, Mas. Maksudnya Maksudnya dia pun juga istilahnya apa? Bukan bergantung, maksudnya dia pinjam uang. pinjam uang. Nah, yang istilah notabene-nya apa, Mas? Kur. Kur. Oh, uang kur. ya? Nah, Oh, dia seperti memanfaatkan uang kur yang dari pemerintah itu, kredit usaha rakyat itu, nah arahkan ke sini, Ke kambing kayak ini ya? ke kambing ini. Dan kita memang minta kerjasamanya, kita sama-sama kerja dengan baik untuk si Mas Fakid ini. Memang saya minta untuk memaksimalkan ternaknya biar saya sendiri yang sebagai suplai juga istilahnya enggak sampai rugi atau bingung untuk nanti jualnya kayak gitu. Dan saya juga istilahnya memperhitungkan untuk kedepannya uang investasi dia itu enggak sampai hilang dan bahkan dipastikan berkembang gitu loh, Mas. Iya, tetap utuh ya. Misalnya ngambil modal dari ini tadi. Dari apa? bank, Dari bank kur dari ya. bank kur itu istilahnya masih yang pasti untuk jaminan kembalinya saya jamin, dan untuk keuntungannya saya jamin juga, tapi untuk keuntungannya tergantung hasil kerja dia. Iya, tergantung rawatannya. Tetap hasil kerja dia. Makanya untuk 2 periode ini alhamdulillah istilahnya kan bisa dikatakan plus, Mas saya. Iya. Nah, sampai saat ini Sudah 2 periode ini. sudah Ya? 2 periode. Ya, ini yang sudah mapan dan siap dipanen yang seperti apa, Mas, contohnya? Yang seperti ini mas. Ini bawahnya kecil, Mas. Ini lepas sapi. Ini contohnya selama berapa bulan ini di kandang ini? Ini sekitar Coba 3 bulan kan ya? Ini masih 3 bulan. lihat seperti apa. Dulunya masuknya masih sudah Masuknya lepas sapi. Kencang. pas sapi. Ini sudah besar nih. Nah, nih kelihatan.
bisa lihat Mas. Nah, bisa dilihat ya hasil dari pembesaran yang dilakukan Mas Wahid. Nih, buktinya seperti ini. Ini gemuk-gemuk nih. Ini dari peternak-peternak sini aja Mas, semua dari peternak sini. Jadi ini dari Sri Kaloko Kang Nyoman. Oh, berarti dari lokalan sini aja ya? Lokalan aja. Ini juga dari hasil bibitan dari saya dulu induknya. Oh. Ini dari Kang Nyoman. Ini peternaknya apa? Nah, menurut Mas Salung sendiri coba dijelaskan tentang kambing yang ini. Menurut Mas Ali sendiri seperti apa ya? Nah ini kan ini cucu dari Panglima Kumbang Mas. Induknya ini anak Panglima Kumbang. Nah, dulu di tempat Kang Nyoman keluarlah anak cempe betina. Nah waktu itu saya panen dan hasil panennya saya masukin ke veterning kayak gini. Nah sekarang ini nanti memang siap panen, nanti insya Allah Ini umur berapa bulan ini, sekarang? Kalau sekarang umur sekitar 7-8 bulan. Menjelang kawin ini? Nah, Enggak lama. hampir-hampir siap kawin. Ini nanti insya Allah akan saya bawa ke kontes tanggal 27 besok di Donarum, tapi bukan diikutkan kontes Mas. Oh, enggak ikut kontes. Enggak, ini Terus? memang speknya kan spek breeding Mas. Ini nanti pun juga kelasnya udah beda. Ini kelas C, kalau pun juga nggak ada toh. Jadi nanti di kontes tanggal 27 di Donarum saya buka lapak, istilahnya buka untuk pengembangan bibit. Jadi teman-teman semuanya nanti yang istilahnya pengen bibitan saya secara langsung, nggak hanya di video, langsung tonton aja di kontes kambing PE Lampung Tengah, tepatnya di Dono Arum tanggal 27 November. Nanti akan dibawa ke sana buat dijual mungkin ya di sana ya. nanti Buat untuk sekalian dijual. contoh sekalian ya kita hasil-hasil buka breedingan lapak, sendiri. kita ya. buka di lapak. lapangan, buka lapak di lapangan untuk bibit-bibit PE yang istilahnya dari mulai standar breeding sampai yang cukup kualitas seperti ini Mas. Nah ini bentar, Mas. Set. Ini dari sampean. Yang mana? Ini cucu Lamoseto. Ini sudah dari enggak induk. keciren. Nah ini dari induk yang mana, tapi saya lupa kan kemarin tuh yang periode kemarin kan saya panen banyak tuh itu ada berapa itu ya? Berapa ekor? Ada sekitar 10 ekor kan itu. Nah salah satunya ini saya masih ketinggalan. Nah tapi ini sudah dibeli Bapak Nazri, orang Malaysia. Sudah dari kecil dibeli sebetulnya, tapi karena keterbatasan surat untuk saat ini kan masih ada PMK ini, jadi belum bisa mengirim sampai ke luar negeri. Jadi sampai saat ini masih ini dulu kambing saya ini dulu waktu ini kambing sampean. Sekarang sudah sampai gede lihat di gedenya. kandang orang lain karena tugas saya dulu hanya breeding, setelah sapi saya jual. Tugas sampean kan karena breeder Mas. Gitu. Dan Jadi dilanjutkan ke kandang lain. yang Contohnya pasti- ya seperti ini. Yang pasti kayak gitu Mas. Yang pasti Siap. kita memang tujuannya pengembangan, jadi sama-sama kita kerjasama dari breeder, dari fattening. Jadi ada tugasnya masing-masing ya. Masing-masing. Saya hanya sebagai penengah Mas. Jadi biar putaran kita baik gitu aja. Kambingnya sudah mapan ini. Ini Gemuk-gemuk. rata-rata cucu Panglima Kumbang Mas. Ini cucu Panglima Kumbang. Ini juga cucu. Nah ini kalau ini anak Panglima Kumbang. Nih, materinya cukup bisa dikatakan sudah mengarah ke luas-luas Mas materinya. Iya, PI. Nanti bisa teman-teman kalau mau bibit monggo langsung chat WA saya di nomor biasa juga bisa, atau langsung datang ke kontes kambing. Ya, nanti di PE sana langsung lihat langsung. Yang pasti saksikan kontes kambing PE di Lampung Tengah, tepatnya tanggal 27 November besok. Sama-sama meramaikan kontes juga, nanti bisa lihat sampel-sampelnya. Ya, ini
Ini nanti akan diajak jalan-jalan ke Lampung Tengah. Ada yang paling istimewa, Mas. Yang mana? Oh, ini ada 1 ekor lagi, tapi 4 ekor. Ini yang paling istimewa. Nah, istimewanya di apanya ini? Oh, Cucu nah, Panglima Kumbang ini, Mas. ini yang paling istimewa ini. Umur piroan gitu. Ini kalau umur sekitar 6 bulan. 6 bulanan. 5 bulan 6 bulan lah. Cucu Panglima Kumbang, Cucunya Panglima Kumbang. kepalanya blower nyadil. Kalau yang mau suka dengan kambing blower nyadil, monggo chat WA saya atau besok lihat di Ini juga mau dibawa ke sana juga nanti ya? Saya bawa semua, Mas, Oke, sampel-sampel siap. hasil produk kita. Kita Jadi, pamerkan di sana ya, bukan pamer tapi menunjukkan ke satu memang kita tunjukkan hasil produksi kita, jadi biar tambah semangat. Juga kita kerja ngarit, bisa dikatakan nggak hanya sekedar tukang ngarit saja. Satu itu, keduanya juga apa, untuk teman-teman yang istilahnya pengen meneruskan dari bibit-bibit yang punya luri jelas kayak gitu. Nah, ini contoh materi yang sudah saya lakukan dari kita berpanatik dengan luri, dengan trah darah yang baik, darah yang bagus kayak gini. Walaupun hanya awalnya ini hanya dari 1 luri, istilahnya lurin dari pacek kayak gitu. Ini pun juga kayak gitu, Mas. Dulu lurinnya hanya dari pejantan, induknya awalnya juga istilahnya cuman kambing biasa, kambing yang istilahnya standar kita nggak tahu galurnya siapa, tapi karena jantannya ini dulu induknya mbahnya ini yang dari pejantan kita nggak tahu, tapi induknya ini anak dari Panglima Kumbang induknya, dan saya kawinkan dengan Satrio Aji, anak dari Jagat Satrio. Jadi ini cucu Panglima Kumbang, cucu dan cucu Jagat Satrio. Dari dua luri ya, dua luri yang hasilnya istilahnya seperti ini. dua luri yang istilahnya disilangkan. Oke, ini. Terus yang di kandang sebelah sana itu? Itu masih bahan, Mas. Oh, campur-campur. Nah, itu masih bahan yang istilahnya memang masih nunggu sekitar 3 bulan lagi lah untuk panen. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya nggak usah khawatir kehabisan stok, dan ini salah satu cara saya untuk istilahnya untuk menyetabilkan istilahnya putaran untuk kita marketing di bagian peternakan. Jadi kita nggak sampai kesusahan mulai dari penjualan juga sampai pas kita cari bibitnya. Kayak gitu. Salah satu caranya kayak gini, nanti diseleksi lagi dari beberapa ternak-ternak yang sudah diternakan kayak gitu. Jadi yang bagus dilanjutkan, yang memang kurang baik ya kita seleksi untuk diganti kayak. Mas Fahid, pakannya setiap harinya ini apa saja, Mas? Kalau jam-jam segini pakai rumput, Mas. Rumput pagi dan malam pakai onggok, ampas tahu sama sentral. Oh, seperti itu ya. Jadi pakannya enggak hanya satu jenis pakan ya. Ini ada rumput liar ini ya. Iya. Ampas singkong juga, ada onggok itu ya, onggok Iya. dan ampas tahu. Iya. Juga pakai konsentrat. Pakai, Mas. Pakai konsentrat. Nah, ini
hasil kalau perawatannya. kalau untuk penggemukan Mas, istilah untuk gedein kita memang istilahnya harus berani kayak gitu, berani mengeluarkan istilahnya agak modal sedikit untuk secara pertumbuhan dia biar nggak kesendat. Jadi bukan mengandelin aja ya bagus, sebetulnya hijauan itu bagus. Sebetulnya malah yang paling bagus untuk breeding itu hijauan. Tapi kita kan tahu apa kebutuhan dia, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau cuman rumput ini kan macamnya banyak, teman nutrisi kandungannya kan kita nggak tahu. Nah, kayak gitu. Makanya ketepatan juga si Mas Wahid ini kan memproduksi apa? Tahu. Tahu. Oh, ada produksi tahu ya. Iya. Jadi ampasnya juga masih bisa dimanfaatkan Selain sendiri. selain untuk kambing, apa? Selain untuk dijual untuk di luar istilahnya, dikontrakkan untuk yang lain masih ada sisa, bahkan cukup untuk Ternakan sendiri. Pantas waktu lemu-lemu. Pernah ngalamin full ampas tahu. Boten purun nyirintil. Oh, kalau terlalu banyak ampas tahu nggak mau ini ya. Terus nyeletong mencret. Mencret. Jadi nggak ada keseimbangan. Nah, buat teman-teman ampas tahu itu harus diselingi dengan pakan yang mengandung serat ya. Contohnya seperti rumput. Walaupun hanya sedikit. Oke, dilanjutkan. Sekarang kita ini ya, lihat kandangnya, bentuk kandangnya seperti ini. Ini kandang fattening atau pembesaran. Ini ukuran berapa Mas? Kok bentuknya lain ini? Jadi kalau untuk memang kita sistem ke fattening untuk penggemukan pembesaran aja, itu kita menggunakannya ukuran 2 meter kali 1,5 Mas. Jadi sistem koloni. Oh, ini lebarnya Nah, lebar ini kurang lebih sekitar 2 meter. 2 meter. 2 meter. 2 meter. Jadi Karena 10 bagi 5. satu kota ini sebetulnya bisa isi sekitar 4-5 ekor sebetulnya Mas. Tapi karena untuk kali ini masih periode ini kandangnya masih sisa, Iya. jadi diisi sedikit-sedikit di sini. Satu kotak 2 ya? Ini Satu kotak 2. satu kota ini 2 ekor masih longgar nih. Masih longgar Mas. Longgar kan? Masih sisa Ini sebetulnya. 5 ekor masih Sebetulnya muat. masih 4-5 kalau untuk koloni bisa. Tapi karena ini alhamdulillah masih ada sisa kandang, jadi diisi 2-2 biar agak luas kayak gitu. Iki ngopo bengok-bengok. Oh, mau keluar. Nah, temennya pengen keluar ini, teriak-teriak nih, pengen jalan-jalan ya seperti ini. Kambing pun bahagia dikeluarkan. Jalan-jalan lari-lari. Review di kandang fattening pembesaran. Oke, di penghujung video Mas yang ingin disampaikan atau apa saja ulasan untuk di penghujung video ini? Nah, untuk teman-teman semuanya yang pasti ini yang video kali ini video yang kemarin-kemarin sudah pernah saya cuplik istilahnya, dan ini pemberitahuan untuk teman-teman stok-stok saya yang untuk pengembangan. Jadi kambing-kambing yang saya kirim itu salah satunya dari hasil fattening, hasil pembesaran si Mas Wahid ini salah satunya. Ada beberapa teman yang tugasnya untuk fattening ini Mas. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti untuk selanjutnya untuk yang order bibitan di angka siap kawin bisa diorder, bisa diinden. Ini salah satu sampel dan contohnya kayak
gitu aja Mas. Yang pasti. Oke. Dan yang terakhir dan sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih Mas Wahid sudah diperkenankan berkunjung dan mereview kandangnya. Semoga tetap semangat Mas. Terima kasih. Oke sahabat peternakan dan para penonton semuanya, itu tadi review di kandang kambing fattening bersama Along Etawa Farm, sekaligus mengambil hasil dari fattening itu sendiri untuk dikembangbiakkan atau disalurkan ke peternak lain yang membutuhkan. Semangat peternak menuju sukses, salam peternakan buat semuanya.